Halo guys, selamat datang di channel ini kembali. Dan kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin ya. Kali ini Bitcoin lagi-lagi naik guys, gila-gilaan. Dan sekarang harganya sekitar 45.000 ya pada saat video ini dibuat. Dan guys, kalian tahu nggak sih, Bitcoin ini pada tahun 2021 pernah menyentuh harga hampir 1 miliar rupiah guys. Gila banget kan? Dan saat ini guys, sudah banyak ahli kripto di luar sana yang memprediksi bahwa tahun depan, tahun 2024, harga Bitcoin akan naik lagi gila-gilaan karena adanya event yang namanya Bitcoin Halving. Dan kalau kalian ingin tahu apa sih Bitcoin Halving, kalian bisa nonton video gua yang ini ya. Dan guys, selain itu, saat ini banyak sekali financial institution atau big institution yang besar-besar seperti BlackRock, Vanguard, dan Grayscale. Mereka sudah mulai mencari cara bagaimana caranya memperdagangkan Bitcoin juga. Mereka gak mau kalah guys, karena mereka tahu Bitcoin ini bakal besar sekali nantinya. Dan guys, para institusi besar ini mengeluarkan produk dalam bentuk ETF guys. Jadi mereka akan menjual Bitcoin dalam bentuk ETF. Dan saat ini guys, banyak ETF itu dalam proses approvalnya SEC. Jadi kalian bayangin kalau ETF itu sudah di-approve dan mulai diperdagangkan, big money bakal masuk kembali ke kripto guys. Gila-gilaan. Dan sangat besar kemungkinan guys kalau Bitcoin itu bisa menyentuh angka 100.000 dolar dan lebih guys, atau 1,5 miliar atau 2 miliar rupiah guys. Dan pada saat itu guys, banyak tuh bakal orang-orang yang nggak pernah invest di kripto atau nggak tahu kripto sama sekali, mereka mulai mencoba masuk ke kripto dan invest di kripto, dan itu sangat bahaya sekali guys. Makanya guys, gue bikin video ini untuk mengedukasi tentang Bitcoin. Apa sih itu Bitcoin guys, dan kenapa Bitcoin itu adalah salah satu topik yang sangat sulit di dunia ini guys. Oke guys, jadi kita mulai dengan pertanyaan simpel dulu ya. Apa sih itu Bitcoin? Jadi guys, Bitcoin itu adalah komputer program atau software. Software untuk apa? Software untuk payment. Jadi jawaban yang simpel dari pertanyaan apa sih itu Bitcoin? Bitcoin itu adalah payment system. Dan untuk mempergampang kalian mengerti tentang Bitcoin sebagai payment system, kita ambil contohnya aplikasi e-banking atau internet banking guys. Contoh kasusnya gini guys, misal si Joni, nasabah BCA, dia mau kirim duit ke si Susi pakai aplikasi Bank BCA ya. Nah, si Joni bisa pakai web atau mobile app-nya Bank BCA. Yang penting laptop atau handphonenya si Joni itu terhubung ke internet. Dan selanjutnya guys, Bank BCA akan memverifikasi dan memvalidasi transaksi. Setelah semuanya oke, selanjutnya Bank BCA akan memfasilitasi transfer tersebut melalui jaringan Bank BCA itu. Dan proses terakhir adalah si Bank BCA akan mengupdate database bank tersebut. Dan dari contoh kasus ini kalian bisa lihat semua sistem ini tersentralisasi. Dan si bank ini, Bank BCA ini adalah sistem ownernya gitu loh guys ya. Nah guys, sekarang kita bandingin dengan Bitcoin transfer ya. Jadi guys, contoh kasus yang sama. Misalnya si Joni mau mengirim Bitcoin ke si Susi, dan Joni bisa pakai yang namanya wallet app-nya Bitcoin. Nah, sama juga, yang penting tuh laptop sama handphone si Joni masih terhubung ke internet. Bedanya guys, di Bitcoin system ini tidak ada bank system atau institusi keuangan lainnya. Jadi guys, semua proses validasi, verifikasi, transfer, dan pencatatan transaksi itu dilakukan oleh orang-orang yang menginstall Bitcoin software itu guys. Jadi semua orang yang menginstall Bitcoin software itu akan membentuk satu jaringan yang khusus, jaringan Bitcoin payment itu. Jadi guys, mereka tuh bekerja bersama, bergotong royong untuk memvalidasi, memverifikasi, dan membantu transfer Bitcoin itu dari satu user ke user lain. Dan jaringan ini disebut sebagai jaringan desentralisasi. Jadi guys, dalam jaringan desentralisasi tidak ada satu anggota pun yang mempunyai hak lebih dari anggota lain. Jadi semua keputusan diambil bersama-sama dalam bentuk voting. Jadi itulah sebabnya guys, kenapa di dalam jaringan Bitcoin kita tidak membutuhkan middleman seperti bank atau government. Karena tugas mereka digantikan oleh network member yang terhubung secara desentralisasi. Jadi kita bergotong royong membangun network itu sendiri, dari kita, oleh kita, dan untuk kita guys. Simpelnya seperti itu guys. Dan kenapa orang bilang Bitcoin ini adalah terobosan baru yang radikal dalam payment system? Karena selama ini guys, payment system itu selalu dimonopoli oleh bank atau institusi besar, dan orang-orang kayak kita itu nggak bisa menyentuh dan masuk ke sistem ini. Dan dengan adanya Bitcoin guys, kita bisa memiliki aset kita sendiri dan kita bisa mengontrol aset kita sendiri. Oke guys, untuk mengetahui lebih lanjut guys, kita coba mengerti tentang sejarah Bitcoin sedikit ya. Jadi guys, kalau kalian ingin mengetahui sejarah Bitcoin, kita harus balik lagi ke tahun 2008. Kalau kalian masih ingat, di tahun 2008 pernah terjadi krisis finansial yang sangat besar guys, dan berdampak ke seluruh dunia. Dan krisis finansial ini dipicu oleh runtuhnya sektor perumahan di Amerika. Imbasnya banyak sekali kredit macet pada saat itu, dan berakhir dengan bangkrutnya atau runtuhnya Lehman Brothers. Lehman Brothers itu adalah salah satu financial institution yang sangat besar di tahun 2008, dan dia bangkrut guys.
Dan bangkrutnya Lehman Brothers ini berdampak besar sekali, bukan cuma untuk perekonomian Amerika saja, tapi perekonomian dunia secara general. Dan imbasnya apa guys? Banyak orang yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan uang yang sangat besar sekali guys. Dan karena peristiwa ini guys, banyak orang tersadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan dan percaya 100% kepada banking system dan government untuk memprotek aset kita guys. Karena dengan power mereka bisa memonopoli dan memanipulasi. Jadi kita tidak pernah bisa menyentuh dan mengetahui kebobrokan mereka guys dalam mengelola aset kita seperti yang terjadi pada tahun 2008 silam ya. Jadi guys, pada saat itu banyak orang mulai mencari alternatif solusi nih untuk menyimpan aset mereka. Dan guys, mungkin secara kebetulan, tapi banyak orang berasumsi bahwa ini ada kaitannya dengan financial crisis tahun 2008 ya. Jadi guys, 6 minggu setelah bangkrutnya Lehman Brothers, ada sosok misterius yang bernama Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin konsep untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober 2008 guys. Pada saat itu, Satoshi memperkenalkan Bitcoin sebagai alternatif payment system, sebagai jawaban dari ketidakpuasan atas sistem perbankan pada saat itu guys. Dan yang bikin seru guys, sampai saat ini belum ada orang yang bisa memecahkan misteri siapa sih itu Satoshi Nakamoto. Banyak orang berspekulasi guys kalau si Satoshi Nakamoto ini mungkin diciptakan oleh Badan Intelijen Amerika atau CIA, atau ada juga yang berspekulasi kalau Satoshi Nakamoto ini diciptakan oleh negara China guys. Dan juga ada yang berasumsi kalau Satoshi Nakamoto ini adalah buatan dari pihak Israel guys. True identity of Satoshi Nakamoto has never been proven. Various journalists, bloggers, and news outlets have tried to identify the person or group of people who invented Bitcoin under that name. But so far, none of these reports is conclusive. The real Satoshi, whoever he is, may choose to remain anonymous forever. Jadi guys, si Satoshi Nakamoto ini adalah misteri terbesar di abad ini guys. Oke guys, sekarang kita balik ke topik kenapa sih Bitcoin itu susah banget dimengerti dan sangat membingungkan. Dan setelah gue melakukan riset yang mendalam guys dari internet, artikel, dan buku-buku di luar sana, ternyata permasalahannya guys bukan karena Bitcoin terlalu teknikal, tapi adanya beberapa fundamental issue yang membuat Bitcoin itu sulit dimengerti. Dan fundamental issue yang pertama, Bitcoin itu adalah satu produk dengan branding yang jelek sekali guys. Jadi nama Bitcoin sendiri aja udah ngebingungin. Orang kalau dengar kata Bitcoin, mereka langsung berasumsi kalau Bitcoin ini adalah koin fisik guys, koin yang bisa kalian pegang dan koin yang bisa kalian beli. Dan yang bikin ngebingungin lagi guys, banyak orang-orang marketing yang menggunakan gambar koin emas guys untuk melambangkan atau sebagai simbol Bitcoin. Jadi orang makin yakin kalau gue bisa beli Bitcoin, bisa nyari Bitcoin gitu loh guys. Dan itu tidak benar guys, karena Bitcoin ini adalah software. Jadi bentuknya itu adalah digital guys, kalian nggak bisa lihat koin fisiknya. Oke guys, jadi mulai sekarang ya, jangan mau dibodohi dengan gambar Bitcoin dalam bentuk koin emas ya. Ingat, Bitcoin itu adalah produk digital guys. Dan guys, fundamental issue yang kedua adalah pada saat pertama kali Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, dia memperkenalkan 3 feature penting dari Bitcoin software dalam waktu yang bersamaan guys. Yang pertama adalah Bitcoin Networks. Yang kedua, Bitcoin Cryptocurrency. Dan feature yang ketiga guys adalah blockchain. Nah, ini juga yang bikin banyak orang bingung guys, seperti yang kalian lihat di sini. Jadi guys, ada 2 feature dengan nama yang sama. Bitcoin Networks dengan Bitcoin Cryptocurrency. Namanya sama, dua-duanya disebut Bitcoin. Bedanya, Bitcoin Networks itu pakai huruf B huruf besar. Namanya Bitcoin dengan B huruf besar. Dan kalau Bitcoin Cryptocurrency pakai B huruf kecil. Tapi dua-duanya namanya sama. Nah, ini yang bikin orang bingung guys. Tapi gue yakin guys, setelah kalian nonton video ini, kalian jadi nggak bingung lagi kan? Dan pasti ada di antara kalian yang bertanya, kenapa sih Satoshi harus bikin Bitcoin Cryptocurrency? Jadi guys, seperti yang gue jelasin di depan, Bitcoin itu beroperasi tanpa adanya pihak bank atau government di dalam sistem paymentnya dia ya. Jadi mau nggak mau si Bitcoin ini harus bikin mata uang sendiri karena nggak bisa pakai mata uang yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahan. Nah makanya si Satoshi Nakamoto ini menciptakan Bitcoin Cryptocurrency sebagai mata uang di dalam Bitcoin Payment Networks itu, sebagai medium pertukaran nilai guys di antara network members. Dan hebatnya guys, Bitcoin Cryptocurrency ini supply-nya itu dikontrol. Jadi guys, selamanya supply Bitcoin itu cuma ada 21 juta guys. Setelah itu tidak bakal ada lagi produksi Bitcoin. Nah guys, jadi keterbatasan supply ini yang membuat harga Bitcoin terus meroket, bertambah mahal dan bertambah mahal setiap tahunnya guys. Oke guys, fundamental issue yang ketiga yang membuat orang banyak bingung tentang Bitcoin adalah banyak orang yang menganggap blockchain dan Bitcoin itu adalah hal yang sama. Padahal itu salah besar guys, karena blockchain itu tidak sama dengan Bitcoin. Blockchain itu adalah salah satu komponen dari Bitcoin. Jadi gunanya si blockchain ini sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan atau database dari semua transaksi di dalam Bitcoin Networks itu sendiri guys. Oke guys, jadi ya itulah beberapa fundamental issue dari Bitcoin ya. Oke guys, semoga video ini bisa memberikan pengertian yang mendalam mengenai Bitcoin.
Oke, untuk kalian yang masih punya pertanyaan atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini ya guys, secara gratis. Oke, so thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.